Gimana tayangan dari kami? Menarik bukan? Dan selanjutnya nih, gak kalah menarik. Kak Gusli akan membawa kakak, adik-adik, dan juga Nanda Siaga pergi terbang ke negeri Laskar Pelangi. Melalui perbincangan yang menarik dari Kak Widya bersama Ketua Kuartir Daerah dari Bangka Belitung. Seperti apa perbincangan mereka? Mari kita saksikan bersama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Kakak-kakak, adik-adik yang menyaksikan channel ini, sekarang saya bersama Kak Keluarga Bangka Belitung, Kak Melati Erzaldi. Kita akan berbincang, saya Widya dari Polri Nasional bersama Kak Melati. Kita sekarang pakai masker sesuai dengan protokol kesehatan, Kak. Tapi kalau berbincang ini, seperti yang juga sudah diizinkan oleh WHO, kalau kita bicara sebaiknya buka masker karena nanti ganteng saya nggak kelihatan, Kak Melati. Silakan Kak Melati. Siap, Kak. Baik. Jadi kakak-kakak, adik-adik yang menyaksikan channel ini, kami dari Studio Mini Hari Pramuka akan berbagi informasi dengan beberapa Kak Keluarga. Kami berharap informasi ini bisa saling dijadikan referensi. Siapa tahu ada masalah di keluarga A, ternyata solusinya ada di keluarga B. Atau ada sesuatu di keluarga C, ternyata oh kalau keluarga C ini pakai caranya keluarga F lebih efektif. Begitu Kak Melati. Ya, siap. Indahnya berbagi. Jadi kakak sehat ya Kak? Sehat, alhamdulillah. Kakak apa kabar? Baik, terima kasih mau berbagi dan menyediakan waktu untuk diskusi ini. Ini nanti akan kita siarkan menjelang Hari Pramuka. Jadi Road to Hari Pramuka ada segmen dialog antara keluarga dengan panitia Hari Pramuka. Nah, Kak Melati silakan memperkenalkan diri biar hadirin yang ada, kakak-kakak, adik-adik yang ada di channel ini bisa tahu siapa sih Kak Melati ini. Silakan Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya, nama saya Melati Erzaldi. Saya Kakuarda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terpilih di tahun 2018, masa bakti 2018 sampai dengan 2022. Dan saya juga sekaligus menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, artinya saya istri dari Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya, ini adalah periode pertama saya menjabat sebagai Kakuarda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi masih banyak belajar, tapi alhamdulillah saya mendapat support dari kakak-kakak di dalam kepengurusan Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi Pramuka di Bangka Belitung, khususnya dari Gerakan Pramuka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di kuartir daerahnya itu aktif. Jadi alhamdulillah saya mendapat dukungan penuh dari kakak-kakak semua. Itu Kak. Mantap Kak. Jadi kalau saya boleh memperkenalkan diri, saya pernah satu panggung dengan kakak waktu acara Sakal Widya Budaya Bakti. Malam itu saya tidak berseragam, saya baca puisi karena saya waktu itu juri lomba film pendek. Saya sehari-hari PNS Kak. Saya penulis naskah dan sutradara. Oh, Masya Allah. Ya, jadi pernah juga memberikan workshop melihat Nusantara dari kacamata perfilman di Pangkal Pinang. Waktu itu diundang oleh Dikbud Pangkal Pinang. Dan, tahun berapa tuh Kak? Sebelum SBBB dengan Kak Pukung. 2019 berarti? Ya, sebelum SBBB, beberapa bulan sebelumnya, saya di Pangkal Pinang. Kalau ke Belitung, saya udah 3 kali, Kak. 4 kali sama Rakornas SBBB. Jadi itu, Kak, sekedar mengingatkan. Nah, Kak Melati, gimana nih Bangka Belitung, Kuardanya, Gerakan Pramukanya, Kuarcapnya, Kuaranya, selama masa pandemi COVID-19 ini, apa sih yang dilakukan? Silakan berbagi informasi buat pemirsa yang ada di channel ini. Silakan kakakku. Ya, baik Kak. Jadi selama masa pandemi ini kami
Pramuka berpikir bahwa Pramuka harus punya peran di sini, bagaimana kita bisa menyampaikan kepada masyarakat informasi seluas-luasnya tentang pandemi COVID-19. Karena kalau kita lihat di lapangan, masyarakat tuh banyak yang tidak terlalu aware ya, tidak terlalu peduli akan kondisi ini. Dan seperti yang kita sama-sama tahu Kak, bahwa gugus tugas dari daerah, khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, itu di dalamnya ada Pramuka Peduli. Jadi kami Pramuka bergerak selalu, walaupun di masa pandemi, dengan menjalankan protokol COVID-19. Nah, memang awalnya memang ada arahan dari Kuarnas bahwa tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang gitu ya, menghindari kerumunan, dan memang program kami dalam 1 tahun ini, 2020, ini semua ditunda. Tapi bukan berarti anggaran yang sudah kami alokasikan tidak terpakai. Kami mengambil kebijakan, bahasa pemerintahnya refocusing ya Kak ya. Jadi Ya, merelokasikan anggaran dan memfokuskan apa sih yang menjadi prioritas kita di dalam tahun ini. Dan memang tahun 2020 ini kita lagi mendapat ujian, bukan hanya Indonesia, tapi juga dunia. Kita dihadapi satu virus COVID-19 dan kita diminta untuk menjaga diri, yaitu di rumah, tidak melakukan kegiatan aktivitas di luar kalau memang tidak penting. Tapi selama masa pandemi ini, Kak, memang saya juga mengeluarkan surat kepada cabang-cabang bahwa untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Jadi sepertinya vakum pada saat itu, pada bulan Maret. Jadi tapi saya berpikir sama kakak-kakak, saya bilang, kita nggak tahu sampai kapan kondisi ini, dan pemerintah nggak bisa bergerak sendiri. Jadi kami ngerasa Pramuka harus yang terdepan. Pramuka itu memang harus terdepan, karena memang Pramuka kami pikir pandu ya Kak ya, jadi harus yang terdepan, memberikan contoh, menyampaikan informasi. Setelah itu makanya akhirnya kami memprogramkan beberapa kegiatan dalam rangka intervensi penanganan COVID-19. Jadi salah satunya adalah kami turun membagikan masker, Kak. Kami turun membagikan masker, yang kebetulan memang masker ini selain tadi memang kami anggarkan, kami juga mendapatkan bantuan dari Dekranasda, yang kebetulan juga saya ketuanya gitu kan. Jadi saya pikir ini kita harus berkolaborasi dan bersinergi ketika Dekranasda membuat masker yang diarahkan oleh IKM-nya kepada IKM-nya, industri kecil menengah ya, dan akhirnya masker itu kami yang membantu mendistribusikan. Itu. Dan juga ada beberapa program yang dalam rangka intervensi penanganan COVID, seperti kami menganggarkan untuk bantuan instalasi cuci tangan. Jadi masing-masing cabang, kami punya 7 cabang, karena memang punya 7 kabupaten. Jadi masing-masing cabang itu ada yang menerima 1 instalasi cuci tangan. Kita bikin cukup proper Kak ya, cukup mumpuni besar gitu, yang memang peletakannya di titik-titik yang kita lihat sangat krusial dan diperlukan cuci tangan. Jadi kalau mau orang sosialisasi cuci tangan menggunakan hand sanitizer, kami berusaha menyampaikan kepada masyarakat bahwa sebaik-baiknya cuci tangan itu adalah menggunakan air bersih yang mengalir dengan juga sabun. Nah, tapi juga ada beberapa cabang yang mendapatkan 2-3, tergantung prioritasnya kami lihat. Jadi kami menganggarkan waktu itu jumlahnya adalah 17 instalasi cuci tangan. Kami juga memberikan bantuan sembako kepada para pembina yang terdampak, Kak. Jadi kalau pembina ini kan mungkin hampir semua daerah bahwa ada banyak pembina yang honor gitu ya, honorer, dan ketika sekolah diliburkan, sekolah dari rumah, mereka tidak punya kegiatan dan mungkin honornya juga tidak terbayarkan gitu ya. Kami memberikan empati itu, menganggarkan bantuan paket sembako kepada pembina yang terdampak. Dan ini saya kolaborasikan lagi, isi dari paket pangan sih Pak Kak ya. Jadi kami menyebutnya kebutuhan pangan. Ini isinya adalah produk lokal kami dari Bangka Belitung. Jadi berasnya juga dari Bangka gitu ya. Terus yang tadinya ada makanan kaleng kami ganti menjadi ikan teri asin yang dikeringkan dari nelayan gitu ya. Jadi kita semua usahakan produk-produk lokal yang kami juga bantukan, yang kita beli, kita bantukan kepada pembina yang terdampak. Setelah itu
saya rasa itu ya, kalau nggak salah ya, itu masker, sosialisasi, instalasi, cuci tangan, dan paket sembako kepada pembina yang terdampak. Itu, Kak. Nah, terima kasih Kak. Jadi pemirsa, kakak-kakak, adik-adik yang menyaksikan channel ini, jelas kalau saya bisa simpulkan apa yang disampaikan Kak Melati adalah empati. Empati untuk berperan serta, peduli, dan bermanfaat dengan bungkusan kearifan budaya lokal. Itu Kak. Iya, Kak. Jadi itulah Mhm. kita punya Trisatya yang besok akan dibacakan biasanya setiap ulang janji kita merenung membacakan ulang janji Trisatya yang kedua itu menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Jadi saya kira kita sebagai insan penggiat kepramukaan, apalagi kita pengurus kuartir, sudah saatnya kita berperan serta. Namun demikian, ya seperti saya juga masuk di gugus tugas nasional Kak, mewakili pramuka, bahwa peran kita di pramuka selain yang berbagi tadi, kita ini lebih banyak yang relawan non medis, lebih banyak kepada KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Bagaimana pramuka bisa menjadi pelopor untuk melakukan diseminasi dan sosialisasi, bagaimana tetap menggunakan masker, bagaimana cuci tangan, jaga jarak, dan menghindari kerumunan, itu kita tanamkan kepada adik-adik kita secara dini, secara disiplin, berani, dan setia terhadap protokol kesehatan. Itu Kak. Nah, Benar, Kak. Ya. jadi kita harapkan memang pramuka lah bisa menjadi menjadi penghubung antara berbagai instansi Kak. Kakak tadi sebut kita sudah Bangka Belitung sudah bermitra dengan sekian banyak organisasi. Nah, sekarang menjelang peringatan Hari Pramuka nih Kak, Bangka Belitung keluarganya menyiapkan apa nih? Atau mungkin bisa informasi kapan keluarga Babel juga mungkin bikin peringatan acara Hari Pramuka atau mungkin gabung dengan acaranya Kuartir Nasional. Silakan Kak Melati. Ya, baik Kak. Jadi sebenarnya banyak yang sudah kami rancang untuk kegiatan dalam menyambut Hari Pramuka. Tapi kembali lagi kami berpikir dengan cermat kalau memang kegiatan ini dilakukan, dikhawatirkan ini menjadi potensi baru gitu ya, penyebaran COVID. Jadi tadinya Kak, yang tadi kami rancang itu salah satunya adalah ulang janji yang dilakukan akan malam-malam gitu ya. Ulang janji, setelah itu 1 hari, jadi 13 malamnya itu kita ulang janji, 14 paginya kita upacara gitu kan, dilanjutkan dengan pelantikan Mapinsaka. Jadi karena Mapinsaka kami belum dikukuhkan. Persiapan kami sebagai tuan rumah Pinsaka nasional. Jadi Mapinsakanya memang harus dikukuhkan dulu. Jadi harus diperbaiki dulu lah ya. Jadi dirapiin dulu. Nah, rencananya tandem dengan kegiatan upacara Hari Pramuka. Tapi ada beberapa yang akhirnya kami tinjau ulang, seperti ulang janji. Ulang janji sepertinya kami akan meniadakan Kak, karena arahan juga dari Kamabida gitu kan, karena itu dilakukan malam-malam, apakah sebaiknya itu ditiadakan gitu. Jadi benar-benar kami memegang yang penting sekali yang harus kita lakukan, jangan sampai kita kehilangan semangat rohnya Pramuka, Hari Pramuka, yaitu melakukan upacara. Tapi karena memang pada tanggal 14 tersebut, tadinya kami jadi tarik-tarikan nih waktunya Kak. Karena 14 pagi itu ada ternyata ada pidato kepresidenan. Ya. Jadi akan kami lakukan insya Allah di sore hari. Jadi tetap kita ngambil momennya dalam 14 Agustus karena memang itu adalah Hari Pramuka. Jadi jam 2 siang kami melakukan pelantikan Mapinsaka. Setelah itu lanjut 3:30 Ba'da Asar kami langsung seremonial upacara Hari Pramuka. Yang masih agak tentatif adalah tabur bunga, Kak. Karena memang saya terus terang aja, saya sama dengan kakak-kakak lain semangat gitu. Karena untuk mengangkat nasionalis kita ya, walaupun dalam masa pandemi. Dan memang kebetulan Kak Saka Baharinya, Mapin Saka Bahari, itu dan Lana, Kak dan Lana langsung, itu juga semangat. Jadi
menyiapkan fasilitas, ayo kita tabur bunga gitu ya. Nah ini masih tentatif, apakah kita akan melakukan tabur bunga sekaligus upacara kecil di atas kapal gitu kan. Setelah itu kita agak berjalan sebentar di bawah jembatan, kami punya namanya jembatan emas Kak. Jembatan emas itu jembatan yang menjadi ikon kami, yang bisa buka tutup gitu ya. Nah, rencana kami akan menabur bunga di bawah itu. Setelah itu kami merapat kembali ke dermaga. Tapi ini masih tentatif Kak. Gitu Kak. Ya, terima kasih. Jadi kakakku, apapun yang direncanakan, payungnya tetap protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah melalui Satuan Tugas COVID-19. Iya, jadi, Kak, siap Kak. Tidak apa-apa Kak, tadi kakak juga sempat sebut semangat. Yang penting itu Kak, spirit of scouting. Jadi terima kasih kakak-kakak bahwa apapun, rencana apapun, kegiatan apapun, tetap landasan utamanya sekarang protokol kesehatan. Nah, Kak Melati, ini kita menghadapi era new normal. Sebagai organisasi yang membentuk karakter, tentunya new norm kita siapkan new habit. Karena karakter adalah pembentukan dengan habituasi, pembiasaan baru. Nah, kira-kira kakak dengan teman-teman pengurus keluarga maupun dengan Mabida, apa yang akan direncanakan nih? Kira-kira di masa pandemi era new normal ke depan akan apa sih yang akan disiapkan oleh keluarga agar kegiatan pramuka tetap bisa berlangsung walaupun di era new normal? Harapan kakak baik di keluarga maupun dengan teman-teman keluarga, apalagi gugus depan, semuanya sudah belajar jarak jauh, BDR, belajar dari rumah. Silakan kakakku. Ya, jadi Kak, di masa kita sudah memasuki babak adaptasi kebiasaan baru ya Kak ya. Jadi kami pikir kita harus tetap melangkah, walaupun dengan ekstra hati-hati artinya. Beberapa waktu yang lalu pun kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan seperti pengukuhan di beberapa cabang. Jadi waktu ketika mereka mengajukan untuk dikukuhkan segera, kan ada rasa bangga ya, bahasanya ada pride gitu ketika mereka dikukuhkan gitu, seperti Kak Mabicap dan Kak Warcap yang terpilih PAW gitu. Nah, akhirnya kami menyetujui dengan menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Saya benar-benar meminta kepada cabang untuk benar-benar mengatur satu ruangan yang kapasitasnya hanya 50%, hanya boleh diisi 50%. Dan untuk duduknya pun memang harus berjarak. Setelah itu protokol kesehatan yang seperti dilakukan di beberapa tempat yang biasa kita lakukan hari-hari ini seperti mengukur suhu tubuh, cuci tangan, itu dilakukan dan menggunakan masker. Jadi saya pikir kita sebagai pramuka itu harus menjadi contoh. Yaitu dipandu. Saya selalu bilang sama kakak-kakak di Bangka Belitung bahwa kita ini pandu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, berpikirlah dengan baik dan bijak. Karena kita seorang pramuka, saya bilang tuh. Nah, sama halnya ketika kita mau melakukan suatu kegiatan. Jadi, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kami dengan lancar sudah menjalankan itu, dan kakak-kakak terlihat sekali, dan saya yakin kalau yang namanya pramuka itu ketika kita arahkan tuh bisa langsung dipegang lah tertibnya tuh benar-benar bisa dijalankan. Dan juga ada beberapa juga kegiatan seperti pelatihan yang melibatkan beberapa pembina seluruh cabang, yang dalam rangka ketahanan pangan, Kak. Jadi untuk kesiapan new normal ini atau adaptasi kebiasaan baru, kami mencoba melakukan aktivitas, tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat seperti itu. Terima kasih Kak. Jadi jelas Kak ya, walaupun kita punya semangat, walaupun kita punya rencana, tapi jelas buat pramuka kita punya salah satu dasar dharma adalah patuh dan suka bermusyawarah. Jelas, kita ikut aturan dan kita musyawarahkan yang baik dan bermanfaat buat organisasi, buat anggota apa. Karena petunjuk awesome. Organisasi gerakan pramuka itu modern, manfaat, dan taat azas. Demikian Kak, terima kasih waktunya. Mungkin closing statement Kak dari kakak. Saya sih maunya berbincang banyak sama kakak, cuma saya tetap harus menjaga durasi, jangan sampai
Masa sama Kak Melati panjang durasinya sama Kak Koda yang lainnya? Kak, kita Ya, Kak, sebelum saya closing statement, saya juga mau berbagi cerita nih, Kak, ya. Kami di Kuarda Bangka Belitung punya namanya program Melati untuk Ketapang. Nah. Melati untuk Ketapang ini akronimnya adalah memanfaatkan lahan tidur untuk ketahanan pangan. Sesuai dengan arahan dari Kak Kuarnas bahwa kita harus siap segera untuk menyiapkan diri jangan sampai kita mengalami krisis pangan, dan itu kami mengarahkan seluruh cabang untuk mengimplementasikannya di cabang-cabang. Dan alhamdulillah Kak, ini nanti kita akan siapkan videonya. Kita sudah siapkan mereka dari cabang-cabang itu sudah mulai panen Kak. Jadi bukan hanya tanaman, kami juga mengkolaborasikan hewan peliharaan. Jadi lele gitu ya. Nah, ini salah satu kebanggaan kita nih Melati untuk Ketapang. Itu. Jadi kalau closing statement-nya adalah kita sebagai pramuka harus tetap bergerak menjadi penunjuk arah, bergerak yang terdepan tanpa mengindahkan protokol-protokol kesehatan yang harus kita terapkan selama masa pandemi. Tapi pramuka tidak boleh kehilangan semangat dan tetap menjadi pandu untuk semuanya. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terdepan untuk membantu dengan patuh pada protokol kesehatan. Kak, tolong nanti videonya yang Melati untuk Ketapang dikirim ke saya, nanti kita siarkan di acara streaming kita, karena saya punya segmen Semangat Berbakti. Nanti Kak Esdas kirim saja ke link saya, nanti kita tanya. Kami punya segmen Semangat Berbakti. Terima kasih Kak Melati, kakak-kakak. Salam buat teman-teman di Kuarda Bangka Belitung. Salam hormat buat Kak Mamida. Saya yakin kakak dekat sekali dengan Kak Mamida. Iya Kak. Iya Kak. Siap. Buat kakak-kakak dan teman-teman yang ada di channel ini, Bangka Belitung punya program Melati untuk Ketapang. Keren. Kita tunggu tayangannya di segmen Semangat Berbakti. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Kak. Siapa tahu? Perempuan nggak bawa. Bukan tuh waktu. Wah ini satu. Takut. Indonesia.
Hello Pramuka, I am Dale Corbera, Governor of the Province of Agusan del Norte, Philippines, and International Commissioner of the Boy Scouts of the Philippines. I just would like to greet the Jirakan Pramuka, my friends, Indonesian Scouts, a happy Pramuka Day. Let this celebration be a joyful and meaningful one. Thank you very much. Mabuhay. Hi Indonesian Scout, I'm Edwin Chow from Hong Kong. I'm also the regional youth representative. I hope all of you are well during our battle with COVID-19. I also wish all of you happy Hari Pramuka. Stay safe and we'll meet again soon. Namaste, Ni hao. This is Chairman from Taiwan, Scouts of China. Happy Hari Pramuka. Happy birthday to Indonesian Scout. I see your red door and I want to paint it black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls on back and in their summer clothes. I have to turn my head into my darkest ghost. I see a line of cars and they're all painted black. The flowers and my love are never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like I knew my baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green sea will turn a deeper blue. Hari ini adalah tindak lanjut dari kegiatan beberapa bulan sebelumnya. Karena sebelumnya itu kita menginstruksikan semua jajaran gerakan pramuka untuk tidak banyak di lapangan, ya. Lebih banyak kita konsentrasi di rumah. Saat sekarang ini adalah kegiatan aktif yang telah diprogramkan oleh Polda daerah untuk melakukan aksi, dan aksi ini kita fokus kepada pengendari. Sumber dana yang kami peroleh adalah dari sumbangan pribadi dari pengurus keluarga dan revisi anggaran kegiatan pramuka yang ada di keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Wadi Ajratul Istasrim, Ketua Dewan Kerja Cabang Kota Bau-Bau. Sekarang ini Pramuka Kota Bau-Bau sedang mengadakan kegiatan berbagi bersama Pramuka. Kami mengangkat tema, silakan mengambil seperlunya dan silakan simpan seikhlasnya. Dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, bukanlah saatnya untuk kita saling menyalahkan. Ingatlah kawan, kita ingin mencapai tujuan yang sama, tapi dalam mewujudkannya butuh sinergitas semua pihak, bukan hanya pemerintah ataupun tenaga medis, tapi kita semua. Mari memulainya dari diri kita sendiri.
mencegah penyebaran COVID-19 dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Jika kita semua sudah bersatu dan menjalankan sesuai tupoksi masing-masing, percayalah, kita dapat menghentikan penyebarannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Salam.